Ya, bertemu lagi dengan kami dari bahasan-bahasan tentang multimedia. Pada kali ini saya akan membahas tentang pembuatan multimedia. Dari gambaran umum, kita harus memperhatikan, yang harus diperhatikan adalah yaitu pertama tahapan-tahapan dalam proyek multimedia, dan yang kedua adalah hal-hal yang penting dalam proyek multimedia. Tahapan-tahapan dalam proyek multimedia, yang pertama kita harus merencanakan anggaran biaya atau perencanaan dan biaya, di mana ini menentukan pesan-pesan dan tujuan-tujuan dari perlunya proyek multimedia ini dilaksanakan. Kemudian kita dapat mengetahui apa aja yang perlu disiapkan untuk proyek tersebut. Dan yang kedua, yaitu perencanaan dan biaya lanjutan, di mana grafik, template, struktur, dan sistem navigasi akan didesain. Seperti apa desainnya? Perlu juga dipersiapkan estimasi waktu dan budget. Yang ketiga, yaitu prototipe juga harus dipersiapkan. Untuk yang ketiga, yaitu kita akan mendesain dan produksi. Desain dan produksi, di mana tugas-tugas yang sudah direncanakan akan dilakukan sampai produk tersebut selesai. Kemudian produk yang sudah selesai akan diperiksa dan diperbaiki berdasarkan permintaan dari klien. Dan yang keempat, ini mungkin yang terakhir ya, desain dan produksi, yaitu kita kalau sudah selesai, yaitu kita harus melakukan testing atau uji coba. Produk yang dihasilkan akan dicoba untuk memastikan produk tersebut memenuhi semua tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, tidak terjadi kesalahan atau error pada saat serah terima kepada klien, dan juga memenuhi semua permintaan klien. Delivery produk akhir tersebut akan diserahkan kepada pengguna. Hal-hal yang penting dalam proyek multimedia, di antaranya yaitu hardware, software, dan kreativitas keahlian dalam organisasi. Hardware, untuk hardware yang paling banyak digunakan dalam proyek multimedia adalah produk-produk dari Macintosh Operating System dan Microsoft Windows, di mana produk-produk ini mempunyai graphical user interface sehingga sangat mudah dimengerti. Dan produk-produk Macintosh dan Windows PC harganya terjangkau serta banyak pilihan-pilihannya. Produk-produk dari Macintosh lebih cocok untuk proyek multimedia dibandingkan dengan produk-produk Windows. Hardware dari Apple lebih baik dan canggih, terutama untuk mengolah data, suara, dan video. Untuk software, multimedia mempunyai petunjuk-petunjuk yang sangat spesifik dan detail yang harus dipahami oleh pengguna. Software multimedia dibagi menjadi dua, yaitu software yang diperlukan saat produksi, dan tools are divided into production tools and author tools. Kreativitas dan keahlian dalam organisasi, yang pertama adalah dalam proyek multimedia sangat penting bagi orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut untuk menyerahkan kreativitasnya, karena hal itu menunjukkan kemampuan mereka dalam hardware dan software. Dan penting juga untuk membuat dan mengatur detail-detail keahlian, waktu, budget, tool-tool, dan sumber daya yang diperlukan selama proyek berlangsung. Kreativitas dan keahlian dalam organisasi yang kedua, yaitu aset-aset spesifik, grafik atau gambar, suara, dan sebagainya harus terus dimonitor sepanjang pelaksanaan proyek. Penamaan file harus mengikuti standar yang telah ditentukan untuk memudahkan pembagian kerja. Yang terakhir, untuk ringkasan, tahapan-tahapan dalam proyek multimedia adalah perencanaan dan biaya, desain dan produksi, serta testing atau uji coba dan delivery. Pengetahuan tentang hardware dan software, kreativitas, dan juga keahlian dalam berorganisasi juga sangat penting dalam menciptakan produk multimedia yang berkualitas tinggi.
Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.